wabarakatuh. Welcome back to my channel Dande Official. Kali ini aku akan sharing resep nasi kuning yang pulen, wangi, dan tahan lama. Pertama, teman-teman siapkan berasnya. Ini saya menggunakan 2 kilo beras untuk 1 kali resepnya. Teman-teman bisa sesuaikan resepnya dengan takaran beras yang teman-teman gunakan. Lalu cuci bersih berasnya dengan air, dan kalau udah bersih siap untuk dikukus ya teman-teman. Jadi proses pertamanya itu adalah berasnya dikukus terlebih dahulu. Ini mengukusnya kurang lebih 1 jam. Alat kukusnya itu dilapisi daun agar tidak terlalu banyak air yang naik ke atas. Berasnya disusun dari pinggir seperti ini, melingkar memenuhi semua isi kukusan. Kosongkan bagian tengahnya agar ada udara celah dari bawahnya. Lalu tutup dan kukus selama 1 jam. Ini setelah dikukus selama 1 jam ya bun. Bahan-bahan bumbunya, siapkan 4 bungkus santan kara, nanti dilarutkan dengan air 2,4 liter. Lalu bawang merah sebanyak 17 siung. Lalu kunyit bubuk 1 sendok makan munjung. Garam halus 1 sendok makan munjung juga. Dan bumbu lainnya ada jeruk nipis yang diperas, diambil airnya 1 sendok makan, daun salam, daun jeruk, dan daun pandan, serai, dan masako. Bisa ganti penyedap lainnya ya. Sekarang kita buat. Tumis bawang merah yang tadi sudah dihaluskan. Jadi bawang merahnya itu dihaluskan, lalu ditumis dengan minyak goreng secukupnya. Ini saya menggunakan minyak barco, jadi warnanya rada putih ya teman-teman. Ditumis sampai wangi bawang merahnya. Lalu masukkan serai, kunyit, dan bumbu lainnya. Jangan lupa tambahkan juga penyedap dan garam. Lalu tambahkan juga jeruk nipis yang udah diperas, diambil airnya saja. Kemudian diaduk lagi sampai wangi. Lalu tambahkan air sedikit untuk melarutkan bumbunya. Baru tambahkan 4 bungkus santan karanya tadi ya. Ingat, air yang dimasukkan pertama tadi itu sudah diakumulasi dengan jumlah air keseluruhan. Jadi takaran airnya itu 2400 ml air. Tambahkan daun jeruk dan daun pandannya juga ya. Lalu tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan beras yang tadi sudah dikukus. Pastikan beras juga dalam kondisi yang panas ya teman-teman. Lalu setelah semua beras dimasukkan, aduk-aduk sebentar. Jadi cukup diaduk sebentar saja. Matikan api dan diamkan. Nanti berasnya ini akan menyerap airnya. Jadi kalau didiamkan dia akan tetap menyusut airnya itu ya teman-teman. Nah ini kondisinya begini ya, sebelum didiamkan itu airnya sudah tinggal sedikit begini. Lalu didiamkan sampai dia benar-benar kering. Menyusut kering seperti ini ya teman-teman. Lalu siapkan kukusan yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Boleh pakai daun pisang yang sebelumnya tadi. Baru kemudian masukkan nasi kuningnya. Nasi kuningnya siap untuk dikukus. Ini disusunnya di pinggir sama seperti mengukus berasnya tadi ya bunda ya. Fungsinya agar ada ruang kosong di bagian tengah nanti untuk masuknya udara dari bawahnya itu. Ini dilapisi daun pisang, fungsinya agar airnya itu tidak banyak naik ke atas dan mengenai bagian bawah nasi. Nah kadang itu yang membuat nasi kuningnya itu cepat basi dan gak tahan sampai sore. Kalau
teman-teman mengikuti resep ini step by stepnya dengan tepat dan tidak ada yang terlewat, insya Allah nasi kuningnya itu bisa tahan sampai malam Bunda. Jadi ini saya buat jam 4 subuh sampai dengan malam harinya jam 8 malam itu nasi kuningnya masih awet, enggak basi sama sekali ya Bunda ya. Enggak lengket juga Bun. Jadi ini bisa digunakan teman-teman untuk dijual. Jadi kalau misalnya dibuatnya itu subuh, dini hari sampai siang juga itu masih aman-aman aja Bunda nasi kuningnya. Lalu kukus nasi kuningnya kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit. Nah, setelah dikukus selama 30 sampai 40 menit, ini hasil nasinya ya Bunda. Ini pulen Bunda dan ini gurih wangi aromanya. Jangan lupa sebelum di packing atau dikemas itu didinginkan terlebih dahulu ya. Biar tidak ada lagi uap-uap panasnya, biar nggak cepat basi. Jadi selain teknik memasaknya, proses pendinginan ini juga penting ya untuk mengurangi kecepatan dalam proses pembasiannya. Jadi nggak cepat basi lah gitu ya Bun ya. Kalau sudah dingin, nasi kuningnya sudah siap di packing dalam bentuk apapun. Kalau ini saya packing dengan cetakan bulat seperti biasa karena ini untuk nasi kuning yang bokan ya Bunda ya. Untuk resep masakan yang lainnya, bumbu-bumbunya, teman-teman pendampingnya itu bisa dicek di video-video kita yang lain ya Bunda ya. Silahkan, selamat mencoba. Semoga bermanfaat buat Bunda semua.